Hai Re, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor dan kita bertemu di episode 332. Dan di episode kali ini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Hari ini hari Kamis ya. Dan ini menjelang sahur ya. Jadi buat temen-temen nih sambil menunggu waktu sahur datang atau waktu buka ya, kalian bisa dong isi gift formnya ya. Gift formnya dong, tolong dong sekali ini aja diisi yang sebanyak-banyaknya gitu guys. Aku pengen tahu nih dari kalian semua seberapa sukanya atau seberapa ketertarikan kalian tentang podcast kisah horor guys. Sedikit yang ngisi ya. Ya aku harap bisa 100 orang yang bisa mengisi atau lebih. Follower aku di Spotify 96.000 ya. Kenapa yang ngisi cuma 11 orang doang? Kan kasihan banget gitu. Ya jadi tolong diisi, nanti linknya aku cantumin di description episode kali ini ya. Oke, langsung aja kita membaca cerita email yang udah masuk. Dan cerita kali ini datang dari Tian. Oke. Judulnya adalah Pengalaman Mistis Daerah Batang, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin kak, nama aku Tian. Tinggal di Jakarta, tapi asli aku orang Wonogiri, Jawa Tengah. Aku mau cerita pendek nih tentang pengalamanku. Langsung aja. Jadi gini, pada akhir 2016 aku bersama saudara dan 2 temanku hendak liburan ke Jogja. Singkat cerita, ketika perjalanan pulang, kita mulai dari arah Magelang. Karena mampir dulu ke rumah budenya temanku di Magelang. Sekitar abis Isya, kita on the way pulang ke Jakarta. Di sini aku dan lainnya sepakat ingin melewati jalur Pantura. Karena jalur selatan yang tembus jalur tengah tergolong sempit dan jalannya banyak yang rusak. Jadi setelah kita nanya ke Google Maps, diarahinlah kita menuju Pantura, yaitu via Limpung, yang tembusnya jalan Pantura Batang. Disinilah awal mulanya kejadian aneh itu dimulai. Sekitar pukul 10 malam, aku udah memasuki kawasan arah Limpung. Aku lupa nama jalannya. Karena kondisi saat itu malam gelap banget. Plang arah pun itu jarang aku lihat. Aku hanya melewati jalanan yang diperintahkan oleh Maps. Lama-kelamaan, aku pun merasa gak enak. Karena suasana jalannya sangatlah sepi dan naik turun, serta kelak-kelok. Pemukiman warga pun jarang, hanya terlihat 1-2 rumah terus hutan lagi. Begitu terus sampai aku rasa 1,5 jam aku lewat ini jalan cuma begitu-begitu aja. Udah gitu ada barangnya pula. Udah gitu gak ada barangnya pula. Mobil kita cuma semobil diri. Pernah berpapasan dengan motor, itu pun cuma 2 atau 3 kali dengan arah yang berlawanan. Penerangan pun kalau ada rumah aja, selebihnya dari cahaya lampu mobil kita. Setelah kejanggalan aku lalu diarahkan oleh Maps untuk masuk ke arah gang atau gapura. Terlihatnya seperti pertigaan. Tetapi padahal itu gapura yang kanan kirinya pohon-pohon dan gak ada rumah sama sekali. Ya udah aku ikutin aja. Aku belok kanan masuk jalan. Di Maps terlihat jalanannya lumayan besar dan ternyata hanya muat 1 mobil.
Dan 2 teman aku di belakang sedang tidur. Sedangkan saudaraku juga tidur dan aku bangunin. Karena niatnya dia tidur duluan buat ngegantiin aku nyupir nanti. Karena perasaanku gak enak, jadi aku bangunin. Setelah 500 meter aku masuk, bingunglah aku dan saudaraku. Apalagi dia baru bangun tidur. Ternyata kita itu udah berada di tengah-tengah hutan yang gelap, gak ada penerangan, dan pohon-pohon gak terlalu banyak tapi rapet-rapet. Tetapi terlihat jalanan tanah yang sering dilewati motor atau mobil. Aku ikutin mapsnya, belok kanan, kiri, ternyata pas aku tatap-tatapan muka sama saudaraku, kita berpikiran yang sama, bahwa kita dari tadi muter-muter di jalan yang sama. Aku lihat jam waktu itu pukul 11:43. Dengan memberanikan diri, akhirnya kita bukalah kaca depan kanan dan kiri mobil, supaya aku bisa memperjelas jalan dan keadaan sekitar. Gak lama aku habis buka jendela, terlihatlah 3 orang anak kecil sedang bermain sepeda. Raut wajah mereka sangat senang sekali. Ketawa-ketawa sambil bercanda. Yang berdua naik satu sepeda dengan satu dibonceng, dan yang satunya naik sepeda sendiri. Sampai kita berdua itu bingung. Di tengah malam begini kok masih ada anak kecil bermain. Bre, lu lihat gak tuh di depan sebelah kanan? Ada 3 anak kecil naik sepeda. Yang berdua boncengan. Terus yang satu sendirian. Iya bre, itu kan mereka lagi pada bercanda. Iya bre, bener kagak sih? Ya kali jam segini masih ada bocah main di tengah hutan gini. Ya siapa tahu disuruh emaknya beli obat nyamuk kali bre. Hahaha, sahut saudara aku sambil menghilangkan keheningan ini. Ah bercanda aja lu, serius ini. Ya udahlah kita jalan aja, jangan diliatin. Gak nyerah akhirnya aku jalan terus mengikuti jalan yang ada. Aku tidak mengikuti maps karena maps waktu itu error. Jadi jalannya cuma ngarahin kotak gitu. Akhirnya terlihat dari jauh ada lampu yang gak begitu terang. Setelah aku sampai penerangan tersebut, ada pos ronda. Dan jalan pun sudah diaspal. Tetapi terkesan sudah lama sekali. Ada 2 orang yang sedang main catur. Dan yang satu sedang berdiri di dekat kentongan kayu. Saudaraku pun nanya ke orang yang berdiri. Mas, maaf mau nanya apakah ini bisa tembus jalan Pantura? Nah orang yang berdiri ini diem aja gak ngejawab. Terus saudaraku tuh nanya lagi. Mas maaf mau nanya apakah ini bisa tembus ke jalan Pantura? Terus orang itu diem lagi. Nah, saudaraku tuh nanya lagi dengan pertanyaan yang sama untuk ketiga kalinya. Dan tetap dia atau orang yang sedang berdiri di dekat kentongan itu diem, gak ada ngomong sama sekali. Sampai saudara aku itu jengkel. Kemudian aku pun jadi curiga dan rada aneh. Pas aku dan saudaraku analisa, ternyata wajah mereka semua itu datar, pucat, dan tatapannya kosong. Yang berdua pun main catur juga hanya bermain berdua tanpa bersuara. Kita berdua pun udah mulai ketakutan dan memilih untuk melanjutkan perjalanan. Sekitar 100 meter jalan dengan kanan kiri masih kebun dan jarang rumah, saudaraku nanya, Bre, lu denger suara gamelan gak? Wah iya nih, denger gua. Musik kelenengan. Musik kelenengan kan? Kelenengan itu musik Jawa. Suaranya kayak di habis belokan depan ya kayaknya ya. Wah
Iya nih, berarti ada orang di sana. Akhirnya kita menuju tuh ke arah suara sana dan belok kanan mengikuti jalan. Dan apa yang kita temukan? Kita melihat rumah dan tanah lapangan yang ada tenda hajatannya plus kursi-kursi tamunya. Ada son-son juga dan ada gamelannya. Tapi kita tidak menemukan satu orang pun di sana. Kita hanya dengar musik kelenengan itu aja. Gak lama saudara aku tuh turun, tapi aku cegah. Bentar, buka kunci pintunya. Gue mau tanya orang sekitar dulu, kata saudaraku. Udah bre, gak usah. Perasaan gue udah gak enak nih. Masa habis hajatan atau mau hajatan gini gak ada orang sama sekali. Terus cuma musiknya doang. Udah gitu musiknya bikin merinding lagi. Udah, kita putar balik aja ke arah jalan raya tadi. Ya udah, lanjutlah. Tak menunggu lama, aku pun langsung banting setir untuk muter. Ada sepertanah sedikit luas untuk muter mobil, tapi mesti berkali-kali juga maju mundurnya. Aku pun langsung melewati jalan yang tadi kita lewatin. Aku sama saudara aku udah mulai panik. Kita pun berdua sepakat untuk tidak membangunkan dua temanku. Karena mereka ini penakut. Jadinya aku biarin daripada bikin suasana tambah panik. Jujur saudaraku ini termasuk orang yang bisa melihat makhluk goib. Makanya dia terlihat sedikit panik aja di suasana seperti ini. Aku pun juga sebenarnya kalau untuk melihat bisa. Tapi gak terlalu sering diperlihatkan. Tapi aku bisa merasakan kalau ada makhluk halus tak kasat mata ada di sekitaranku. Gak lama kita ketemu pos ronda tadi, tapi tinggal 2 orang aja yang lagi main catur. Yang orang berdiri tadi udah gak ada di tempat. Aku pun dengan sopan permisi sambil mengklakson sekali pas melewati pos. Tapi ya mereka masih tetap aja asik bermain catur dengan ekspresi dan posisi yang sama. Lalu kembalilah kita ke tempat disasarin maps tadi, yaitu jalanan hutan lagi. Dan anak kecil yang tadi kita lihat itu sudah gak ada di tempat. Tetap melaju terus mobil aku bawa dan seketika aku tancap gas agak cepet. Saudara aku teriak nih. Bre, awas bre, ada orang. Aku pun langsung seketika ngerem mendadak. Ternyata depan kita itu ada nenek-nenek dengan rambut yang diikat, sedang jalan dan memegang tongkat sebagai tumpuannya. Kita cuma melihat belakangnya aja, karena kita di belakang dia. Aku langsung diam sejenak karena shock sambil doa. Posisi aku udah panik banget, soalnya aku berpikir ini pasti gak beres dari awal kita masuk gang tadi. Aku pengen buru-buru sampai jalan raya tadi. Kita pun langsung melanjutkan melewati nenek ini pelan-pelan sambil permisi. Nyuwun sewu mbah. Dan neneknya ternyata menjawab, enjeh nang. Setelah melewati nenek itu, aku langsung tancap gas sambil berdoa supaya cepat-cepat sampai jalan raya. Tapi apa daya, aku dan saudaraku merasa kita masih di dalam hutan ini. Gak sampai-sampai buat ke jalan raya tadi. Aku dan saudaraku gak habis pikir. Tadi anak kecil main. Sekarang nenek-nenek jalan di malam-malam buta gini. Akhirnya kita berdua sama-sama sadar. Dan saudaraku teriak ke aku. Weh, bre, lihat jam, cepet. Iya. Jawab aku sambil lihat jam tangan aku di tangan sebelah kiri. Dan ternyata sekarang itu jam 11:45. Aku lihat map juga masih muter-muter cari jalan. Dan aku pastiin jamnya di handphone aku dan sama. Baru pukul jam 11:45. Tuh kan bener. Kita masuk ke dimensi lain ini tadi. Udah gue duga kan. Aneh-aneh banget dari tadi. Teriak dia sambil menghela nafas panjang.
Iyalah, terus kita gimana ini? Belum nemu jalan raya. Itu depan jalan raya bre, sambil nunjuk ke arah depan. Oh ya, alhamdulillah akhirnya kita ketemu juga. Teriak aku sambil berdoa dan tak lupa ucap syukur karena udah diberi petunjuk. Dan sekitar 12:30 kita sampai di daerah Batang juga. Dan udah tembus Pantura. Aku pun langsung rehat sebentar di pom bensin, cuci muka dan nenangin diri dulu setelah kejadian tadi. Baru deh 2 teman aku bangunin dan mereka pun tidak merasakan hal apa-apa. Aku tunda untuk cerita ke mereka dan akhirnya kita melanjutkan perjalanan ke Jakarta sekitar jam 10 pagi. Kita sudah sampai rumah dengan selamat. Sampai saat ini aku masih penasaran dengan tempat sana. Aku pun berniatan jika suatu saat aku pergi dan lewat sana di siang hari, aku mau ke daerah sana lagi untuk mencari tahu. Tetapi aku cerita sama bokap, katanya itu dulu banyak banget yang jualan duren langsung jatuh dari pohon. Dan harganya murah-murah banget. Padahal pada saat kejadian kemarin, aku gak ngeliat tuh ada pohon duren atau bilik-bilik jualan duren. Siapa tahu teman-teman dari pendengar pernah ngedenger sekilas tentang daerah sana atau tinggal di dekat atau di daerah sana, monggo bisa komen atau berbagi cerita. Oke, ceritanya selesai nih. Siapa namanya? Si Bretian. Cerita tentang disasarin di dimensi lain ya. Oke, di daerah Batang, Jawa Tengah. Mungkin dari pendengar podcast kisah horor ada yang rumahnya di daerah sana atau mungkin deket daerah sana atau mungkin pernah punya pengalaman yang sama nih. Nah itu. Kalau aku sih nggak pernah disasarin ya, alhamdulillah. Cuma waktu sering melakukan perjalanan sendiri ya terutama ke mana? Yang terakhir itu sebelum bapakku meninggal itu ke Semarang ya, menyamperin si namanya Nopek bangsat itu ya, Nopek bangsat jauh-jauh jancuk gua ke Semarang, gak ditemuin, gua di PHP, gua digantungin, gua ngobrol sama emaknya sama aja, anjing lah emang ya si Nopek bangsat itu. Kenapa ya gua setiap deket sama cowok itu selalu disia-siain gini, anjir lah. Sedih gitu kan. Itu gue mengikuti jalur map gitu. Nah biasanya aku tuh habis gue aku nih, yo aku aja yang nggak enak pakai gue. Biasanya aku tuh kalau ke Semarang ya, kan gue kan gue lagi nih balik. Gue kan udah bolak-balik tuh ke Semarang. Pertama nyamperin si Johal gitu ya, Johal. Yang kedua itu nyamperin si Nopek bangsat itu. Itu selalu ngelewatin daerah Rembang gitu. Kalau gue nggak lewat tol, karena kan gue tuh kalau nyetir sendiri gue anti lewat tol, karena takut ngantuk kan. Kalau lewat tol itu jalannya lurus doang. Kalau lewat bawah itu kan kita bisa singgah-singgah di mana gitu, di masjid, di Alfa, di mana gitu. Kalau di tol kan kita harus cari rest area gitu kan. Nah itu tuh kalau lewat Pantura, lewat Rembang itu ngelewatin Tuban dan itu emang sepi. Cuma maksudnya jalannya ini jarang rumah penduduk, lewat pinggir pantai lah, lebih tepatnya pinggir laut. Cuma emang masih banyak kendaraan-kendaraan besar lewat gitu, kayak truk-truk, karena kan jalur industri ya. Nah, beda lagi waktu terakhir gue kesana ke Semarang itu lewat, gue emang sengaja pengen lewat jalur lain yaitu jalur Bojonegoro. Ah itu akhirnya gue dilewatin arah Cepu, anjir. Itu jalannya emang sepi banget, ngelewatin kayak hutan gitu, jalannya luas, cuma sepi, nggak ada orang lewat sama sekali. Terus disasarin lewat sawah-sawah gitu, wah gila tuh kalau misalnya gue tuh naik nyetir sendiri, terus kita ke mana gitu ngelewat jalur bawah. Kalau kita ngikutin maps pasti dilewatin
jalur-jalur yang tidak jelas kayak gitu. Tapi nggak pernah mengalami kejadian hal-hal yang aneh sih. Cuma ya itu tadi serem aja sih kalau ngelewatin jalur yang sepi banget. Balik pun juga sama. Lewat Ngawi, lewat alas apa tuh aku lupa namanya, alas apa. Terus habis itu dilewatin jalur-jalur sepi lagi lewat Bojonegoro. Padahal bodoh ya, seharusnya kalau gue lewat Ngawi, gue tinggal lurus aja, lurus nganjuk lewat Mojokerto kota, lewat Jombang udah, lewat Kertosono, Jombang, Mojokerto udah nyampe. Tapi gue muter lewat Bojonegoro, kan bodoh ya. Bodoh banget gitu. Itu guys. Jadi gue pernah ngelewatin jalur sepi tuh arah ke Semarang sama Banyuwangi doang sih. Itu wah serem tuh. Apalagi kalau kita berangkatnya malam tuh, gue balik itu nggak salah sore nyampe rumah itu pagi gitu guys. Thank you ya Tias buat ceritanya nih ya. Cerita berikutnya ini, cerita kedua datang dari Rihan. Judulnya adalah cerita horor di rumah sakit. Woi, kita udah lama nih ya nggak mendapatkan cerita horor yang ada di rumah sakit ini. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, rumah sakit identik dengan 1001 kisah yang membuat bulu kuduk berdiri. Perkenalkan, nama aku Riana. Kali ini cerita gue bukan cerita yang bikin berdiri bulu roma, tapi cerita panas. Panas. Awal November lalu gue tuh pulkam kak ke Purwakarta. Nah emakku ini cerita kalau abah, kakek gue, itu mau dioperasi. Kemudian abah dibawa pulang lagi dengan alasan gak ada tempat di rumah sakitnya. Loh mah, kok bisa gak jadi gitu? Biasanya kan kalau orang mau operasi pasti sudah dijadwalkan. Protes gue ke emak gue nih. Ya gak tau lah itu rumah sakitnya, jawab emakku dengan pasrah. 2 hari kemudian abah gue jadi dioperasi. Neng, nanti kita ke rumah sakit ya, nengok abah, ajak emak gue. Meskipun malas berurusan dengan yang namanya rumah sakit, mau gak mau gue harus mengiyakan ajakan emak nih. Masa iya sebagai cucu gue gak nengokin abah? Gue, mama, bibi, sepupu, dan adik gue sampai di rumah sakit menjelang Isya. Kami langsung cus ke kamar abah. Di sana sudah ada 2 adik perempuan mamaku yang kebagian jatah menunggui abah dari kemarin sore. Di ruangan itu ada 4 ranjang. Hanya 1 yang terisi, yaitu kasur abah gue. Pasien di sebelah abah gue kebetulan sedang dioperasi. Cuma ada istri dan anaknya yang sedang sholat Isya. Abah nampak terbaring dengan selang infus di tangan dan kantong berisi cairan berwarna merah seperti darah di samping bagian bawah tempat tidurnya. Bah, iya si Eneng, kata bibi gua yang paling besar. Abah sudah berumur 80 tahun. Gua gak tahu dia pikun atau enggak. Yang jelas dia tidak begitu mengenal gua. Dia bilang dia hafal suara gua tapi gak ingat nama gua. Sedih sih mengetahui fakta ini. Gua 9 tahun di luar negeri, pulang cuma 2 atau 3 tahun sekali. Setelah memutuskan untuk menetap di Indonesia, gua pun tinggal berjauhan pulau dengan keluarga besar. Bah, naon nak nyeri? Tanya gue ke abah. Setelah percakapan dengan abah dirasa cukup, gue duduk di kursi satu-satunya yang berada di ruangan itu. Mama dan bibi gue tuh mulai ngerumpi tentang rumah sakit ini. Kelas 2 di sini kayak kelas 3 di rumah sakit lain. Lihat aja, lantainya kotor, kamar mandinya juga. Kalau mamaku. Gue ngeliat nih ke arah lantai dan bener juga lantainya ini kotor. Heran gue, kok ruangan di rumah sakit bisa sekotor ini?
Padahal kan ada pasien yang dirawat di dalamnya. AC-nya mati, kata salah seorang bibiku. Iya sih, gue juga merasakan udara di ruangan itu panas. Kemudian gue masuk ke ruangan di sebelahnya. Wih, adem. Langsung deh gue samperin petugas yang jaga di meja depan situ. Ada 2 orang petugas wanita. Gue ngomong ke salah satunya, "Mbak, AC-nya mati." Si petugas lalu melangkah ke ruangan Abah dengan membawa remote. Ini bukan AC-nya yang mati, tapi ini mah karena pintunya dibuka, jadi AC-nya gak kerasa. Ujar si petugas wanita itu dengan mimik songong. Membuat gue panas nih seluruh badan, terutama ubun-ubun. Beda mbak, tadi saya udah masuk ke ruangan satunya. Timpal gue dengan nada judes dan mata yang diplotot-plototkan. Ngeselin banget deh petugas jaga itu. Mungkin dia kira gue orang kampung yang gak pernah pakai AC. Ini nih salah satu hal yang bikin gue malas berurusan dengan rumah sakit. Malas berhadapan dengan petugas yang gak becus kerja. Iya, gak becus kerja. Kalau profesional gak bakalan lah bersikap judes kepada pasien atau keluarganya atau siapapun yang berkunjung ke rumah sakit itu. Orang yang profesional meskipun capek melayani berbagai macam orang, tetap aja dia akan melayani dengan baik. Setidaknya itu yang pernah gue pelajari dari kelas entrepreneurship. Nah itu. Si petugas diam, tak menyauti kata-kata gue. Ia tekan dan arahkan remote ke AC. Tak ada reaksi. Kemudian dia berteriak pada kawannya yang berjaga di meja depan. Menanyakan ada atau tidaknya remote lain. Setelah itu ia mencoba lagi menghidupkan AC dengan remote yang lain. Padahal sudah jelas AC itu rusak. Gue yakin AC itu rusak karena bukan sekali 2 kali gue berurusan dengan AC. Pernah di salah satu tempat kos AC-nya ini rusak. Setelah diganti spare part-nya pun kadang tiba-tiba mati. Posisi AC di kamar yang Abah tempati itu sama persis dengan posisi AC di kamar kos yang pernah gue tempatin. Akhirnya si petugas ngeloyor pergi setelah mengatakan bahwa dia akan memanggil teknisi. Tidak berapa lama, seorang petugas lelaki memasuki ruangan tempat Abah dirawat. Maaf bu, teknisinya baru bisa datang besok pagi. Kalau sekarang udah pada pulang, ucapnya Rama. Coba mas tolong dicetrekin tombolnya. Matiin terus cetrekin lagi. Gue mengarahkan si petugas lelaki itu ke tombol yang terpasang di dinding pas di sebelah AC. Berdasarkan pengalaman gue, kalau tidak rusak, si AC akan menyala lagi begitu tombolnya dinyalakan. Dan benar saja, si AC tetap tidak bergerak meskipun tombolnya sudah dicetrek-cetrek. Waduh, gimana ya? Kalau kami sih yang jagain gak masalah, kataku sambil mengedarkan pandangan pada ibu dan adik-adiknya. Tapi kasihan pasiennya kepanasan. Lanjut gue sambil melirik ke arah Abah. Si petugas itu nampak sungkan dan tak enak hati. Gimana kalau jendelanya dibuka bu? Usulnya. Ih jangan, takut, cetus emak gue. Ih mama takut apaan sih? Kasihan tahu Abah kepanasan, protes gue. Iya cek, buka aja jendelanya, kata bibi yang paling besar ke emak gue. Janganlah, serem, lagian banyak nyamuk. Nah mamaku ini kekeh dengan pendiriannya. Setelah berdiskusi yang lebih mengarah ke adu argumen dengan mamaku dan para bibi, akhirnya gue mengalah dan menyerahkan keputusan ke tangan mama dan bibi yang akan menginap menemani Abah di tempat itu. Aku, adik, dan sepupuku cabut dari rumah sakit. Besoknya Abah pun diizinkan pulang.
Beberapa hari kemudian, gue disuruh emak buat nemenin abah check up. Kali ini gue bersama paman dan bibi. Kami masuk ke ruang pendaftaran. Di kanan kirinya ada ruang-ruang periksa sesuai dengan bidang keahlian dokternya. Di dinding sebelah kiri gue melihat sebuah piagam penghargaan untuk rumah sakit ini dari Bupati Purwakarta. Dalam hati gue ngebatin, mungkin Pak Dedi belum pernah ketemu suster jaga yang nyebelin itu. Mungkin dia juga belum melihat kualitas kebersihan di kamar di sana. Tidak perlu menunggu lama, Abah pun dipanggil. Dokter memeriksa Abah dan membersihkan lukanya. Dokter dan perawatnya cukup baik. Tidak judes seperti yang pernah gue pelototin itu. Dokter memberi penjelasan secukupnya dan menyuruh kami menebus obat. Gue lega karena kali ini gak perlu ada adegan panas seperti yang terjadi waktu AC mati itu. Rada curiga sih. Mungkin kami diperlakukan dengan baik karena mereka tahu Abah pasien umum alias gak pakai BPJS. Gak mau suuzon sih, tapi itu yang terlintas di pikiran gue. Karena melihat beberapa orang masih belum dipanggil, padahal datang lebih dulu dari kami dan mereka pakai BPJS. Entahlah, yang jelas cerita tentang tenakes, tenaga kesehatan yang jutek, ternyata bukan mitos ya. Gue tahu sih, gak semua tenakes judes. Semoga saja dengan tulisan gue ini bisa membuat kita berkaca diri agar dapat terlihat lebih profesional dalam bekerja. Bagaimanapun bekerja itu bagian dari... Ntar dulu nih. Gue anjir lah. Oh my god. Oh my god. Ya Allah. Gue udah ngebaca segini panjangnya. Dan cerita horornya di mana Riani. Aduh anjir, emang sampai gue matanya sepet-sepet gini ya ngebacain ya. Cerita horornya di mana anjir? Bejir nih, Gak ada cerita horornya. Ini malah cerita lu lagi kesel aja, curhat nih. Curhat cerita apa nih? Curhat colongan anjir. Nih mana horornya di mana anjing nih ya? Lu bener-bener ya, Riana ya. Nggak ada nih cerita horornya. Lu malah cerita ini doang. Lu kesel sama perawatnya gitu doang. Lu kesel sama pelayanan yang ada di rumah sakit. Bangke. Gue ngebaca capek-capek. Endingnya cuma begitu doang. Nggak ada horornya, ketemu kuntilanak, ketemu pocong, ketemu apa gitu, bangke. Padahal gue udah ekspektasi nih ya, dia bakal cerita paling ketemu sama kuntilanak penunggu kamar, kuntilanak penunggu rumah sakit kek, apa ketemu pocica kek, apa kek, nggak ada ini. Ya Allah, gue sampai mermelek bro ngebacainnya, saking gue ekspektasinya itu bakal bagus ini ceritanya. Ya Allah. Aduh, mana ini bulan puasa lagi, gue gak boleh nih ya marah-marah, takut puasa gue batal gitu, gak bagus. Aduh Riani, bangke lu ya. Yaudah deh, kita lanjut ke cerita terakhir ya. Cerita terakhir ini semoga, waduh panjang bro. Jangan yang ini panjang banget. Panjang. Panjang nih. Mana ya? Ini kali ya. Ini aja deh. Tidak terlalu panjang. Judulnya adalah Penunggu Kebun Pisang. Halo, perkenalkan aku Ebi. Nama samaran. Nama Ebi lagi.
Ini sama seperti nama cowok yang paling gue benci saat gue zaman masih sekolah SMA. Namanya Ebi. Febri namanya sebenarnya, tapi dipanggil Ebi gitu ya. Brengsek itu emang yang namanya Ebi. Bukan lu ya, maksudnya itu tuh. Aku ingin bercerita pengalaman horor aku zaman waktu masih muda. Dulu aku tumbuh dan berkembang di suatu perkampungan di daerah Depok, hampir nyerempet Jaksel. Aku akan menggambarkan dulu tempat kejadiannya. Jadi jalan menuju rumahku yang ada di dalam kampung itu ada jalan pintas. Melewati pasar tradisional yang dimana waktu itu tahun 97-an. Di samping pasar persis itu ada gang yang hanya muat motor aja. Tapi seperti melewati dalam pasar sempit. Tidak terbuka, mungkin begal sembunyi pun tidak terlihat. Apalagi kalau malam hari. Anak kecil yang melintas pasti akan berlari parno sendiri. Dan setelah melewati gang itu, belok kiri akan ada langgar atau musola yang menyatu dengan pasar tadi. Masih dengan ukuran jalan yang sempit. Persis di depan musola ada pintu gerbang tinggi rumah yang luas. Ada taman serta kolam ikan. Namun rumah itu tidak tinggi, hanya saja luas. Kebetulan aku pernah masuk rumah besar itu bersama teman sebaya dulu karena diundang oleh pemilik rumah untuk belajar bersama. Di rumah itu tidak ada anak kecil. Hanya saja kami anak-anak di perkampungan kami diajari oleh sang punya rumah. Seperti bimbel gratis. Kemudian setelah melewati gerbang rumah besar tadi, masih mengikuti tembok rumah itu, belok kanan bertemulah dengan kebun pisang dan sebelah kiri sekitar 200 meter ke depan dan di sebelah kanan adalah tembok tinggi rumah tadi yang dibatasi oleh pohon bambu. Suatu malam aku disuruh orang rumah untuk pergi ke pasar membeli ketuki. Apa sih ketuki? Gak tahu. Ketuki abang-abangan. Karena di pasar kalau malam ramai orang berjualan. Jarak dari rumahku sampai ke pasar sekitar 1 kilometer dengan berjalan kaki. Aku menyusuri jalan konblok yang hanya muat 1 motor. Melewati rumah kontrakan yang dimana jika malam akan sepi. Lalu tibalah aku di kebun pisang ini. Aku mengedarkan mataku ke arah depan, ke arah belakang, dan ke arah kebun pisang itu. Dalam hati ingin berlari, tapi tampaknya akan seperti orang gila, aku ketakutan sendirian. Namun semakin diperhatikan, ada sepasang mata merah menyala di antara jejeran pohon pisang. Bukannya lari, aku malah semakin memperjelas arah penglihatanku. Sampai akhirnya aku melihat 1 buah pohon pisang di mana bagian akarnya berbeda di atas. Barulah aku berlari dengan kencang ke arah pasar. Entah apa yang aku lihat tadi beneran atau betulan. Beneran atau betulan. Tapi mata merah menyala itu yang membuat aku masih terbayang sampai sekarang. Plot twistnya, tidak sampai setahun aku dan keluarga pindah ke kontrakan yang persis berada di kebun pisang itu. Jadi belakang kontrakan baruku adalah kebun pisang tersebut. Terima kasih sudah membacakan emailku. Nanti aku cerita kembali kisah hororku lagi. Masih di daerah yang sama. Kenapa gak cerita pengalamanmu yang masih di daerah yang sama? Kenapa cerita yang ini? Ini ceritanya kurang serem. Tidak melihat sosok, hanya melihat sepasang mata merah. Siapa itu? Dan lagi kurang gregetnya. Aduh, pusing gua. Kayak what the fuck? Kuloro iki cerita opo ngono lho, jamput. Ora enek serem-sereme belas, Cuk. Aduh.
Ya itulah pokoknya. Thank you. Siapa namanya tadi? Aduh lupa namanya. Ebi namanya ya. Thank you Ebi buat ceritanya. Ditunggu cerita keduanya yang lebih epic pokoknya. Kayak gitu guys. Jadi cukup sekian dulu di episode kali ini. Episode 322. Udah ada 3 cerita yang aku bacain dan 2 cerita garing banget, anjing, sumpah garing banget. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya kalian pengen ngisi Giveform aku, kasihan nih anak kecil nggak boleh aku bawa pulang lagi. Kalian bisa langsung aja ngisinya di Giveform nih, yang linknya aku cantumin di description sama story WhatsApp aku ya, yang podcast kisah horor. Jangan lupa diisi guys, tolong bantu diisi ya. Ya. Oke deh, kalau gitu akhirnya saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan cerita horor kali ini. Bye-bye. Lisir wangi, seliramu tumaking sirno, ojo tangi kanmu guling, awas jok ngetoro, aku lagi bang wingo. Jin setan kang tak utusi